dampak negatif terhadap lingkungan. Salah satunya itu seperti kita kehilangan kesuburan tanah. Kenapa? Karena tanaman yang secara terus-menerus ditanam menggunakan tanah yang sama dapat mengambil nutrisi spesifik dari tanah tersebut, dan tanah tersebut juga nggak dibolehin untuk pulih. Maka dari itu petani lebih banyak menggunakan pupuk untuk menyuburkan tanah. Yang kedua itu rentan terhadap hama dan penyakit. Bayangkan jika salah satu tanaman yang sama terkena satu hama, maka semuanya itu akan terkena hama. Hama yang menyebabkan lahan tersebut bisa menjadi gagal panen. Maka dari itu petani lebih banyak menggunakan pestisida untuk menghilangkan hama. Itu yang menyebabkan lingkungan kita menjadi rusak. Yang ketiga itu hilangnya keanekaragaman hayati, yang dimana petani akan menghilangkan semua jenis-jenis tanaman yang alami yang ada di sebuah lahan tersebut. Padahal tumbuhan alami itulah yang menyeimbangkan keseimbangan alam. Nah, meskipun sering menuai kritikan, metode ini juga memiliki dampak yang positif. Salah satunya itu efisiensi produksi, yang dimana petani bisa lebih efisien terhadap tanamannya, seperti pemilihan pupuk yang tepat, pemilihan perawatannya, metode panennya, dan waktu dan tenaga kerja juga lebih sedikit digunakan. Yang kedua itu dampak positif yang kedua itu pemilihan dan penggunaan alat panen yang sederhana, yang dimana petani nggak terlalu pusing memikirkan alat pemanenan seperti traktor, alat mesin, dan penggunaan mesin, karena hanya menanam satu jenis tanaman, tidak perlu memikirkan untuk tanaman yang lain. Biayanya juga nggak terlalu banyak keluar, itu juga meningkatkan